Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Kemelut Pusaka Leluhur, bagian 4. Sebenarnya ini bukan kesalahan siapa-siapa Gusti, tapi kesalahan hamba. Malam itu hamba terpaksa memerintahkan beberapa prajurit penjaga Balai Sema Agung untuk meronda keliling istana. Hanya tinggal 4 orang prajurit saja yang tersisa di Balai Sema Agung. Hamba memang mengurangi penjagaan di sekitar istana karena selama ini keadaan selalu aman tanpa adanya gangguan sedikit pun. Panglima Bayan Sudira menghentikan ceritanya. Teruskan, pinta Rangga. Kebijaksanaan ini hamba keluarkan karena sebagian prajurit sedang dikirim ke Kadipaten Sindang Lawu. Hamba berpendapat keamanan istana sudah cukup. Dengan demikian penjagaan hamba kurangi, dan dipusatkan pada tapal batas yang berhubungan langsung dengan Kadipaten Sindang Lawu, lanjut Panglima Bayan Sudira. Apa yang terjadi di Kadipaten Sindang Lawu? Tanya Rangga. Hanya kekacauan kecil saja, Gusti, sahut Panglima Bayan Sudira. Kekacauan kecil, dan kau kirim sebagian prajurit ke sana sehingga mengurangi penjagaan di istana. Itu yang dinamakan kekacauan kecil. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak mengerti terhadap sikap panglimanya ini. Ampun, Gusti. Sebenarnya kekacauan itu tidaklah berat untuk ditangani kalau saja. Apa? Desak Rangga. Kalau saja tidak ditunggangi 2 orang yang berilmu sangat tinggi, lanjut Panglima Bayan Sudira. Siapa mereka? Sepasang naga hitam. Sepasang naga hitam, gumam Rangga pelan. Gusti sudah bertemu dengan salah seorang dari mereka. Rangga menatap tajam pada Panglima Bayan Sudira. Wanita yang bernama Andini dan hampir mempermalukan hamba tadi adalah salah seorang dari sepasang naga hitam, jelas Panglima Bayan Sudira. Oh, Rangga agak terkejut juga mendengarnya. Para pengikutnya berhasil ditumpas. Hamba tidak menyangka kalau mereka mengikuti kemana hamba pergi. Hanya tinggal mereka berdua saja, tapi, lagi-lagi Panglima Bayan Sudira berhenti sebelum kalimatnya selesai. Tapi kenapa? Desak Rangga. Mereka ternyata mengetahui tentang pusaka itu, dan menginginkannya, Gusti. Kembali Rangga terkejut dan mendesah panjang. Bukan hanya mereka, bahkan beberapa tokoh hitam juga sudah mendengarnya. Mereka kini berusaha untuk mendapatkan pusaka itu. Hamba tidak tahu dari mana mereka dengar, dan untuk apa menginginkan pusaka itu, Gusti. Rangga terdiam dan mendesah panjang beberapa kali. Kini persoalannya memang menjadi semakin serius. Pusaka leluhur Karang Setra tidak boleh jatuh ke tangan orang yang sesat. Jelas, hal itu bisa membuat kehancuran bagi seluruh rakyat Karang Setra, bahkan bisa meluas lebih jauh lagi. Orang yang menguasai pusaka itu akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan menguasai seluruh dunia persilatan. Itu pun kalau memang benar pusaka leluhur Karang Setra memiliki kesaktian yang luar biasa. Sedangkan selama ini belum terbukti kesaktian itu. Rangga bangkit berdiri dan melangkah menuju ke sebuah sungai kecil yang tidak jauh dari tempat itu. Sungai tersebut berair jernih dan tidak begitu dalam, sehingga bagian dasarnya jelas terlihat. Rangga jongkok di tepi sungai dan membasuh wajahnya dengan air yang sejuk itu. Sebentar dipandangi wajahnya di permukaan air sungai itu, kemudian bangkit berdiri dan berbalik. Panglima Bayan Sudira masih tetap duduk bersila di tempatnya. Rangga melangkah menghampirinya, dan menepuk pundak Panglima itu. Berdirilah, ucap Rangga lembut. Hamba, Gusti, sahut Panglima Bayan Sudira seraya memberi sembah, lalu bangkit berdiri. Kau tentu membawa kuda, kata Rangga. Benar, Gusti. Tapi kuda-kuda itu mungkin masih berada di tepi hutan, sahut Panglima Bayan Sudira. Rangga bergumam dan melangkah perlahan-lahan. Panglima Bayan Sudira mengikutnya dari belakang. Tangan Rangga memberi isyarat agar Panglima Bayan Sudira berjalan di sampingnya. Laki-laki hampir setengah baya itu mensejajarkan langkahnya di samping kanan pendekar Raja Wali Sakti itu. Kau bawa pakaian ganti, Paman? Tanya Rangga sambil tetap melangkah. Bawa, Gusti, sahut Panglima Bayan Sudira. Tapi semuanya ada di punggung kuda. Bahkan hamba juga membawa kuda Dewa Bayu. Mudah-mudahan kuda-kuda itu tidak kabur dan kau bisa mengganti pakaian dengan yang biasa.
Rasanya pakaianmu terlalu menyolok. Hamba, Gusti. Satu lagi. Sebaiknya kau tidak memanggilku Gusti. Panggil saja aku Rangga, pinta Rangga. Gusti. Panglima Bayan Sudira terkejut. Gerakan kita tidak akan bebas kalau kau tetap memanggilku seperti itu. Dan lagi pakaianmu terlalu menyolok kalau kau seorang panglima perang kerajaan Karangsetra. Hamba, Gusti, ucap Panglima Bayan Sudira mengerti. Aku tetap akan memanggilmu Paman. Dan kau harus memanggilku Rangga saja, tanpa ada sebutan lain. Baik, Gusti, Rangga. Bagus. Sebaiknya kita cepat-cepat ke tepi hutan. Mudah-mudahan kuda-kudamu masih ada di sana. Baik, Rangga. Panglima Bayan Sudira mulai membiasakan diri memanggil junjungannya dengan nama kecil saja. Rangga tersenyum senang. Tapi di balik semua itu hatinya tidak tenteram. Apa yang telah dikatakan panglimanya itu membuat kepalanya terasa akan pecah. Kini perhatiannya harus dikhususkan pada pusaka Karangsetra yang hilang. Dan sementara itu sudah banyak tokoh rimba persilatan yang mengetahuinya. Pusaka itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Untungnya kuda-kuda yang ditinggalkan masih ada, dan tengah merumput dengan tenang. Panglima Bayan Sudira mengganti pakaiannya dengan yang biasa dipakai orang kebanyakan. Dia juga mengenakan topi anyaman daun pandan yang cukup lebar, sehingga hampir menutupi wajahnya. Sementara itu Rangga memandangi mayat-mayat prajuritnya yang terbujur tak tentu arah. Keadaan mereka memang sangat menyedihkan. Bahkan sebagian tengah dikeroyok burung pemakan bangkai. Burung-burung seperti itu memang selalu cepat datang bila mencium bau darah. Rangga tidak tahan melihatnya, meskipun sering melihat pemandangan seperti itu. Tapi kali ini sungguh lain. Pendekar Raja Wali Sakti itu berbalik, lalu menghampiri seekor kuda hitam berkilat yang tinggi dan tegap. Kuda itu berjingkrak dan meringkik melihat majikannya menghampiri. Kita bersama lagi, hitam, ucap Rangga seraya menepuk-nepuk leher kuda itu. Kuda hitam itu meringkik dan mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah-olah mengerti apa yang dikatakan pendekar Raja Wali Sakti itu. Rangga memeluk kepala kuda itu, dan memegang tali kekangnya. Dengan satu lompatan yang indah, dia naik ke punggungnya. Kembali kuda itu meringkik keras sambil mengangkat kedua kaki depannya. Kita berangkat sekarang, Paman, kata Rangga seraya melirik pada Paman Bayan Sudira yang sudah berada di atas punggung kudanya. Kemana arahnya? Tanya Bayan Sudira. Ke kerajaan Jiwanala, jawab Rangga seraya menghentakkan tali kekang kudanya. Kuda hitam itu melangkah perlahan-lahan. Paman Bayan Sudira juga menghentakkan tali kekang kudanya, dan mensejajarkannya di samping kiri pendekar Raja Wali Sakti itu. Dua ekor kuda berjalan perlahan-lahan menuju ke kerajaan Jiwanaya. Kenapa harus ke Jiwanala, Rangga? Tanya Bayan Sudira yang sudah terbiasa mengucapkan nama itu. Tadi kau katakan, si kumbang merah mencegat dan melarangmu ke sana. Bukan begitu, Paman. Benar. Nah, aku rasa dari sanalah kita harus memulainya. Aku sendiri pernah mendengar kalau pusaka itu berada di Jiwanala. Kau pernah mendengar juga. Jadi, Paman Bayan Sudira terperanjat. Ya, aku memang sudah mendengar adanya pusaka yang hilang dari Karangsetra. Tapi tidak kusangka kalau lambang kerajaan yang hilang. Sebenarnya aku juga sudah mendengar kalau pusaka itu ada di sana. Dan Gus, kau juga ada di sana. Paman Bayan Sudira hampir terselip lidahnya. Ingat Paman, kita sedang berada di luar istana, Rangga mengingatkan. Maaf, ucap Bayan Sudira. Aku memang sudah lama berada di sana, kata Rangga memberitahu. Benar, Gusti Prabu Duta Nitiyasa pun sudah mengatakan demikian. Jadi, kau sudah menemui Prabu Duta Nitiyasa? Rangga terkejut. Maaf. Aku tidak punya pilihan lain. Aku menceritakan semuanya tentang diri. Sudahlah, potong Rangga cepat. Lidahmu bisa terselip terus nanti. Bayan Sudira tersenyum tipis, tapi cukup senang karena Rangga tidak marah dan bisa memakluminya. Mereka terus mengendarai kuda perlahan-lahan dan tidak terburu-buru. Sepanjang perjalanan ada saja yang dibicarakan. Tapi kebanyakan Rangga yang bertanya. Sesekali Paman Bayan Sudira masih salah memanggil.
Namun lama-kelamaan terbiasa juga, meskipun setiap kali menyebut nama Rangga selalu terselip perasaan tidak enak di dalam hatinya. Betapa tidak, dia harus memanggil nama asli junjungannya tanpa ada panggilan kehormatan. Paman Bayan Sudira jadi teringat ketika pertama kali bertemu dengan pendekar Raja Wali Sakti ini. Dia juga memanggil Rangga dengan nama saja. Tapi saat itu dia tidak tahu, siapa Rangga sebenarnya yang muncul dengan nama pendekar Raja Wali Sakti. Memang menyenangkan saat itu. Tapi kali ini terasa kaku, meskipun Rangga selalu bersikap biasa saja. Hanya perasaan Paman Bayan Sudira saja yang tidak enak. Kenapa diam? Tegur Rangga. Ah, tidak. Aku jadi ingat ketika pertama kali bertemu, sahut Paman Bayan Sudira. Hahaha. Rangga tertawa terbahak-bahak. Ya, saat itu kau gugup sekali begitu mengetahui diriku sesungguhnya, Paman. Padahal aku sendiri tidak ingin semua orang tahu tentang diriku. Tapi kemunculanmu membawa perubahan besar bagi seluruh rakyat Karangsetra. Ah, itu masa lalu, Paman. Rangga ingin membuang kenang-kenangan itu. Masa lalu yang indah dan menyenangkan. Rangga tersenyum getir. Dia jadi teringat akan seorang gadis yang pertama dicintai dan membuka pintu hatinya, namun cepat-cepat dia nyahkan kenangan itu. Rasanya tidak ingin lagi larut dalam kenangan. Baginya masa lalu bukan untuk dikenang, tapi untuk dilupakan. Karena masa lalu itulah singgasananya harus ditinggalkan untuk mengembara dari satu desa ke desa lain. Keluar masuk hutan tanpa tujuan yang pasti. Satu perjalanan panjang dan melelahkan. Maaf. Kalau aku membuatmu murung, ucap Paman Bayan Sudira. Ah, Rangga hanya mendesah panjang. Apa yang akan kita lakukan di Jiwanala? Tanya Paman Bayan Sudira mengembalikan pada pokok persoalannya. Yang jelas, hindarilah pertemuan dengan Prabu Duta Nitiasa, sahut Rangga. Kenapa? Tanya Paman Bayan Sudira. Sebab bisa membatasi ruang gerak kita, Paman. Jika kita berhubungan dengan orang-orang istana pasti akan menyulitkan. Terus terang, aku selalu menghindari hubungan dengan orang pemerintahan jika menyelesaikan suatu masalah. Kau akan mengerti nanti, Paman. Rangga mencoba menjelaskan. Aku mengerti, Rangga. Aku punya tempat yang lumayan. Orangnya baik dan bisa dipercaya. Selama berada di sini aku tinggal di rumahnya, jelas Rangga. Rumah penginapan. Tebak Paman Bayan Sudira. Ya, tapi cukup tenang dan nyaman. Tidak terlalu banyak yang datang ke sana. Paman Bayan Sudira mengangguk-anggukkan kepalanya. Dimanapun mereka menetap sementara pasti akan dituruti. Sementara itu kuda mereka sudah memasuki pintu gerbang perbatasan. Dua orang prajurit penjaga perbatasan hanya memperhatikan saja tanpa menegur sama sekali. Dua ekor kuda itu terus berjalan perlahan-lahan. Tidak ada yang memperhatikan. Dan memang, kedua orang itu sama sekali tidak menyolok. Mereka seperti layaknya para pendatang lain yang hanya singgah sebentar atau menetap beberapa hari. Kerajaan di pesisir pantai ini memang sering didatangi pendatang. Dan itu sangat memudahkan Rangga dan Paman Bayan Sudira. Rangga dan Paman Bayan Sudira yang baru saja menambatkan kudanya di bawah pohon kenanga menjadi terkejut, karena Ki Jantar berlari-lari kecil menghampirinya. Kedai laki-laki tua itu kelihatan ramai dikunjungi orang. Bahkan rumah penginapan yang berada di samping kedai itu dipenuhi pendatang. Rangga tersenyum menyambut laki-laki tua itu. Celaka, Den. Aduh celaka, ujar Ki Jantar dengan mimik wajahnya tampak cemas. Ada apa, Ki? Tanya Rangga. Baru saja mereka pergi. Mereka mencari Raden, jelas Ki Jantar. Mereka siapa? Tanya Paman Bayan Sudira. Ki Jantar tidak langsung menjawab tapi malah menatap Paman Bayan Sudira penuh curiga. Rangga tahu itu maka ditepuknya pundak Paman Bayan Sudira seraya tersenyum. Ini pamanku Ki, kata Rangga memperkenalkan. Oh, Ki Jantar mendesah lega. Siapa mereka Ki? Rangga mengulangi pertanyaan Paman Bayan Sudira. Aku tidak tahu namanya. Mereka dua orang, Den. Masih muda-muda. Tapi galaknya minta ampun. Iya, siapa mereka? Paman Bayan Sudira tidak sabaran. Seorang laki-laki, dan seorang lagi perempuan. Baju mereka kuning gading dan membawa pedang bergagang seperti tanduk kerbau. Mereka mencari Raden, jelas Ki Jantar.
Sepasang naga hitam, desis Paman Bayan Sudira pelan. Begitu pelannya sampai tidak terdengar. Mereka membuat keributan, Ki? Tanya Rangga. Tidak, tapi sempat mengancam dan akan datang kembali, sahut Ki Jantar. Bagaimana, Rangga? Tanya Paman Bayan Sudira. Sebaiknya kita tunggu di sini, sahut Rangga. Dan, suara Ki Jantar bergetar. Tenang saja, Ki. Aku tidak akan membuat keributan. Kalaupun terpaksa, bukan di sini tempatnya, janji Rangga. Aku takut Raden akan celaka. Rangga tersenyum dan menepuk pundak laki-laki tua itu, kemudian diajaknya Paman Bayan Sudira. Rangga juga meminta kamar satu lagi yang bersebelahan dengan kamarnya. Ki Jantar menyanggupi, dan bergegas ke rumah penginapannya. Sementara Rangga dan Paman Bayan Sudira menuju ke kedai. Semua pelayan di kedai itu sudah mengenal pendekar Raja Wali Sakti, dan langsung menyediakan makanan dan minuman tanpa dipesan lagi. Rangga sengaja memilih tempat dekat jendela yang langsung menghadap keluar. Sambil makan, matanya selalu memandangi orang-orang yang berada di dalam kedai itu. Hal yang sama juga dilakukan Paman Bayan Sudira. Mereka sepertinya dari Paman Bayan Sudira menghentikan kalimatnya ketika melihat seorang laki-laki tua yang duduk di sudut kedai agak jauh darinya. Ada apa, Paman? Tanya Rangga seraya mengarahkan pandangan yang sama. Di sudut tampak seorang laki-laki tua berpakaian rapi, bersih dan berwarna biru. Dilihat dari cara berpakaian, sepertinya seorang bangsawan. Wajahnya pun kelihatan ramah dan selalu menyunggingkan senyum. Semua orang pasti akan menduga kalau kakek itu adalah seorang bangsawan, atau paling tidak pemimpin sebuah padepokan besar. Kau mengenalnya, Paman? Tanya Rangga seraya menoleh pada Paman Bayan Sudira. Orang itulah yang dijuluki kakek pesolek pemetik bunga, sahut Paman Bayan Sudira pelan setengah berbisik. Hampir saja Rangga tertawa mendengar julukan orang tua itu. Memang, kakek itu berpakaian cukup rapi, dan rambutnya tertata apik. Cukup pantas kalau disebut pesolek. Tapi, kata pemetik bunga itulah yang membuat Rangga harus menahan gelitik di tenggorokannya. Aku tidak melihatnya membawa bunga, Paman, kata Rangga sambil menahan tawanya. Memang tidak ada bunga, itu hanya perlambang saja. Bunga diartikan gadis muda. Oh, Rangga tersentak kaget. Kembali dipandangi wajah kakek tua yang masih tetap duduk tenang di sudut kedai. Belum juga sempat pendekar Raja Wali Sakti itu berpikir jauh, mendadak sebuah benda melesat cepat ke arahnya dan menancap di tengah-tengah meja kayu. Rangga dan Paman Bayan Sudira tersentak kaget, dan hampir bangkit dari tempat duduknya. Tatapan mereka langsung tertuju pada sebatang mata tombak yang tertancap di meja mereka. Segulung daun lontar terikat pada mata tombak itu. Paman Bayan Sudira mengambil benda itu dan membuka gulungan daun lontarnya. Sebentar dibaca tulisan yang tertera di daun lontar itu, kemudian diserahkannya pada Rangga. Kelopak mata pendekar Raja Wali Sakti itu terbeliak begitu membaca tulisan yang tertera pada daun lontar. Pandangannya segera beredar ke sekeliling. Sementara itu Paman Bayan Sudira mengamati mata tombak di dalam genggaman tangannya. Macan Gunung Sumbing, desis Paman Bayan Sudira. Siapa dia, Paman? Tanya Rangga menatap pada panglimanya. Sebaiknya kita keluar dari sini. Rupanya mereka sudah berada di sini semuanya, kata Paman Bayan Sudira setengah bergumam. Rangga ingin bertanya lagi, tapi Paman Bayan Sudira sudah bangkit dari duduknya dan melangkah keluar. Pendekar Raja Wali Sakti itu meletakkan beberapa keping uang logam, lalu ikut melangkah keluar dari dalam kedai ini. Beberapa saat kemudian, seorang wanita tua yang memakai baju warna jingga juga melangkah keluar, diikuti kakek pesolek pemetik bunga, kemudian beberapa orang lagi mengikuti keluar. Sementara Ki Jantar yang memperhatikan semua itu dari balik mejanya, hanya bisa bengong tidak mengerti. Sebentar saja kedainya jadi sepi kembali. Tinggal beberapa orang saja yang masih menikmati hidangannya. Itu pun hanya penduduk di sekitar kedai itu. Semua pendatang dari luar kerajaan sudah meninggalkan kedai tanpa berkata-kata sedikit pun. Bersambung ke Kemelut Pusaka Leluhur bagian 5. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.